kita telah membahas fondasi etika, manajemen strategis, ekonomi media, dan manajemen konten. Kini, kita akan mengakhiri kajian manajemen media penyiaran Islam dengan melihat ke depan, inovasi teknologi dan masa depan media Islam. Di era disrupsi digital yang semakin cepat, media Islam harus menjadi pemain utama dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk memperkuat misi dakwah dan membangun peradaban. Pertama, urgensi inovasi teknologi dalam media Islam. Di tengah banjir informasi dan era post-truth, media penyiaran Islam seringkali menghadapi tantangan, kalah secara teknologi, lemah secara manajemen, atau terjebak pada konten yang tidak relevan. Tanpa inovasi teknologi, media Islam berisiko menjadi buih yang tidak memberi dampak signifikan. Inovasi bukan hanya tentang mengikuti tren, tetapi tentang menciptakan solusi yang relevan dengan masalah umat, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Kedua, pemanfaatan kecerdasan buatan AI untuk dakwah. Kecerdasan buatan AI menawarkan potensi luar biasa untuk media Islam. Personalisasi konten, algoritma AI dapat merekomendasikan kajian atau konten dakwah yang sesuai dengan minat, kebutuhan, atau bahkan kondisi emosi pengguna. Misalnya, deteksi emosi pengguna dapat memicu rekomendasi ayat-ayat pelipur lara atau motivasi. Asisten dakwah virtual, chatbot AI dapat menjawab pertanyaan keagamaan dasar, memberikan informasi tentang jadwal salat, atau membantu mencari ayat Al-Quran dan hadis. Produksi konten otomatis, AI dapat membantu dalam pembuatan skrip, terjemahan, atau bahkan menghasilkan poster dakwah otomatis berdasarkan tema tertentu. Koreksi bacaan Al-Quran, aplikasi AI dapat mengoreksi makrat dan tajwid bacaan Al-Quran secara real-time, membantu umat belajar mengaji dengan lebih efektif. Ketiga, blockchain dan filantropi media. Teknologi blockchain, yang dikenal dengan sifatnya yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi, sangat relevan untuk media Islam. Transparansi donasi umat, menggunakan blockchain untuk mencatat transaksi zakat, infak, sedekah, dan wakaf ZISWAF secara transparan. Ini akan meningkatkan kepercayaan donatur media hingga 100%, karena setiap transaksi tercatat di blok yang tidak bisa diubah. Tokenisasi aset media, menggunakan non-fungible token NFT untuk aset digital media, seperti kaligrafi digital atau karya seni Islami, sebagai sumber dana baru yang inovatif. Keempat, metaverse dan dakwah imersif. Metaverse menawarkan pengalaman imersif yang dapat dimanfaatkan untuk dakwah. Masjid virtual, membangun masjid virtual di metaverse di mana orang dari seluruh dunia bisa berkumpul, berdiskusi, dan bahkan melakukan simulasi ibadah haji atau umrah. Inovasi ini melampaui batas fisik dan memungkinkan dakwah menjangkau audiens global dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Edukasi interaktif, menyajikan sejarah Islam, kisah para nabi, atau pelajaran Al-Quran dalam bentuk pengalaman virtual yang menarik dan interaktif. Media Islam harus menjadi pemain awal first mover di tanah digital baru ini. Jangan sampai metaverse dikuasai konten yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak. Kelima, model organisasi desentralisasi DAO. Decentralized Autonomous Organization (DAO) adalah model organisasi masa depan yang dikelola oleh komunitas melalui aturan kode yang transparan di blockchain, tanpa pemimpin tunggal. Ini adalah bentuk modern dari konsep syirkah kepemilikan bersama umat. Media Islam dapat mengadopsi model DAO, di mana organisasi media dimiliki oleh komunitas pemegang token, dan keputusan diambil secara voting melalui blockchain. Ini akan meningkatkan partisipasi umat dan memastikan media benar-benar milik umat, oleh umat, untuk umat. 6. Strategi Blue Ocean, konten anak muslim berkualitas. Seperti yang telah dibahas, pasar konten dewasa sudah sangat jenuh. Namun, pasar konten anak muslim berkualitas masih merupakan Blue Ocean yang sangat luas. Media Islam harus berinovasi untuk menciptakan animasi, game, atau aplikasi edukasi yang sekelas dengan produksi global, tetapi dengan nilai-nilai Islami yang kuat. Ini adalah investasi peradaban yang akan membentuk generasi muslim masa depan. Ketujuh, kepemimpinan inovatif. Semua inovasi ini membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan inovatif. Pemimpin media Islam harus memiliki helikopter view, mampu melihat masalah manajerial secara utuh dan memberikan solusi transformatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menyelamatkan secara moral ukhrawi. Mereka harus berani mengambil risiko, mendorong eksperimen, dan menciptakan budaya inovasi di dalam organisasi.
Inovasi teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih besar. Dengan memanfaatkan AI, blockchain, metaverse, dan model organisasi baru, media Islam dapat menjadi kekuatan transformatif yang membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia digital, membangun peradaban yang lebih baik, adil, dan berakhlak. Penutup modul, Alhamdulillah. Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian kajian dalam modul manajemen media penyiaran Islam. Modul ini telah membekali Anda dengan trilogi kompetensi, integritas etika, strategi manajemen, dan inovasi teknologi. Sebagai calon pemimpin media masa depan, ingatlah bahwa media hanyalah alat. Tujuannya adalah izul Islam wal muslimin. Gunakan manajemen modern untuk mengelola alat tersebut, tapi isilah dengan ruh kenabian. Jadilah manajer yang sidik datanya, amanah keuangannya, taplik komunikasinya, dan fatona strateginya. Selamat berkarya di medan dakwah digital.